Baik, presentasi kali ini tentang sugar glider dari kelompok 13. Yang beranggotakan yaitu Muhammad Wildan Novaldi dengan NPM terakhir 170113, lalu ada Gian Aisar dengan NPM terakhir 180022, lalu ada Faisal Habibullah dengan NPM terakhir 180310. Yang pertama, ada klasifikasi sugar glider. Bisa dilihat sebelah kiri, yaitu ada Kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelas Mamalia, infrakelas Marsupialia, famili Petauridae, genusnya Petaurus, spesiesnya Breviceps. Sugar glider atau oposum layang merupakan mamalia kecil yang tergolong ke dalam famili Petauridae, merupakan hewan berkantung atau marsupialia, bersifat nokturnal dan omnivorous. Persebarannya meliputi Papua, Halmahera, Tasmania, dan Australia. Satwa ini mendiami sarang berupa lubang-lubang pohon di hutan primer dan sekunder. Untuk di Indonesia, sugar glider kebanyakan itu berasal dari Papua, dan di luar Papua Indonesia itu berada di Tasmania dan Australia. Sugar glider merupakan hewan arboreal yang senang memanjat dan melompat, sehingga dapat diketahui bahwa sugar glider memiliki selaput di bagian kaki depan hingga belakang. Lalu ada jenis-jenis sugar glider. Sugar glider classic grey merupakan hewan yang kita pilih sebagai satwa harapan karena populasi yang banyak dan harga yang rata-rata relatif rendah. Lalu ada white face sugar glider, sama saja seperti hanya saja kepalanya itu berwarna putih. Lalu ada sugar glider lucky stick, seluruh tubuhnya dibaluti dengan berwarna putih. Lalu ada sugar glider albino, sugar glider yang berbulu putih seluruh tubuhnya, tetapi matanya berwarna merah. Lanjut. Lalu ada sugar glider mosaik yang berwarna putih dan keabuan. Lalu ada white face white tip yang bermuka berwarna putih dan ujung ekornya berwarna putih. Lalu ada sugar glider black beauty yang dominannya itu berwarna hitam lebih terang maupun gelap. Lalu ada sugar glider karamel yang berwarna seperti karamel. Oleh sebab itu, sugar glider karamel ini paling banyak diburu di hutan di alam liarnya, sehingga sugar glider sekarang menjadi hewan appendix 2, yaitu hewan yang dilarang untuk diburu di habitat aslinya. Lanjut. Di sini ada perbedaan pejantan dan betina. Pejantan ada di sebelah kanan terlihat ada testisnya. Lalu ada betina yang memiliki kantong. Kantong yang betina berfungsi untuk menyimpan anaknya selama kurang lebih 2 bulan. Baik, dilanjut oleh rekan saya. Baik, berikut adalah kebutuhan kandang dan peralatan yang digunakan untuk budidaya sugar glider. Yang pertama yaitu pastinya kandang dengan ukuran 50 x 30 x 30 cm dan berkisar harga sekitar 120.000. Lalu yang kedua sleeping pouch dengan harga sekitar 50.000. Yang ketiga tempat pakan dengan sekitar harga 10.000. Dan yang terakhir yaitu tempat minum dengan rentang harga yaitu 15.000. Kami harga di sini sesuai dengan aplikasi online atau Shopee. Lanjut. Berikut adalah penyakit-penyakit yang biasanya terdapat pada sugar glider.
Ada 4 penyakit. Yang pertama adalah penyakit mata. Penyakit mata ini dapat sangat berbahaya untuk sugar glider karena sugar glider biasanya mengaruk matanya. Dan pada saat mengaruk itu dapat menjadi kebutaan. Biasanya obat yang diberikan adalah obat tetes mata untuk hewan, yaitu bermerek Trixin. Lalu yang kedua ada hair loss. Hair loss ini banyak penyebabnya, salah satunya yaitu oleh kandang yang kotor atau sanitasi yang jelek. Oleh karena itu dapat menyebabkan kebotakan. Biasanya penyakit hair loss ini penanganannya yaitu dengan pemberian antiseptik pada bagian-bagian bulu yang rontok. Lalu yang ketiga adalah penyakit yang paling berbahaya di sugar glider, yaitu diare. Biasanya kami memberikan obat yaitu cuka apel sebanyak 25% atau seperempat dari air minum sugar glider itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu penyakit katarak. Penyakit katarak ini dapat diakibatkan oleh pemasukan protein yang terlalu banyak. Biasanya kita dapat mengurangi kadar protein pakan yang diberikan pada sugar glider. Untuk katarak sendiri, sampai saat ini belum ada obat pasar yang dijual. Oleh karena itu, biasanya teman-teman komunitas dan kami yang terkena katarak ini bisa langsung ke dokter hewan. Boleh dilanjut? Berikut adalah pemilihan tempat dan sanitasi kandang. Yang pertama, kandang terbuat dari besi. Oleh karena sugar glider sendiri hewan pengerat yang biasanya menggigit. Lalu yang kedua, kandang tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Ini dilihat dari kehidupan aslinya yaitu hewan nokturnal. Lalu yang ketiga, sirkulasi udara kandang harus lancar. Yang keempat, kandang diletakkan di atas kurang lebih 50 cm dari lantai. Ini semua kita siasati agar tidak ada predator seperti kucing dan lain-lainnya. Lalu temperatur yang ideal biasanya di angka 18 sampai 30 derajat Celcius. Yang ketiga terakhir, jauhi kandang dari kebisingan. Sugar glider sendiri termasuk hewan yang habitatnya itu tenang karena di hutan. Lalu kandang diletakkan di tempat yang tidak terlalu terang sesuai dengan poin 2. Dan yang terakhir, alas kandang dibersihkan setiap hari ini agar kesehatan sugar glider bisa terjaga. Dilanjut. Berikut adalah pakan sugar glider yang biasanya kami dan anggota komunitas diberikan. Untuk Joy sendiri biasanya diberi bubur bayi untuk pembelajaran. Lalu untuk dewasa sendiri ada 3 jenis. Yang pertama bubur bayi, yang kedua buah-buahan, dan yang ketiga itu insek. Insek itu bisa dapat jangkrik, ulat hongkong, ataupun ulat Jerman. Pemberian itu bisa hidup ataupun yang kering. Lalu pemberian pakan biasanya kami lakukan pada pagi dan malam. Berikut adalah tabel kebutuhan setiap bulannya. Boleh di next. Yang ketiga yaitu ada 3 cara pemeliharaan. Pertama, pemberian pakan. Pemberian pakan dilakukan 3 kali ya, ataupun minimalnya 2 kali pada pagi, siang, dan malam. Pada pagi hari kita memberi bubur bayi, pada siang hari kita memberi insek dan buah-buahan, lalu yang pada malam hari kita pemberian lagi bubur sun atau bubur bayi. Lalu pemotongan kuku. Pemotongan kuku dilakukan agar pada saat perkawinan ataupun pada saat dia istirahat di kandang itu tidak melukainya. Karena kuku yang panjang dapat memberi luka pada pasangannya atau pada dirinya sendiri. Oleh karena itu kita dapat melakukan pemotongan kuku biasanya sekitar 1 minggu atau 2 minggu sekali. Lalu poin yang ketiga, pemandian atau pembersihan. Pemandian sendiri kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Karena tidak semua sugar glider pada 1 minggu sekali bisa dimandikan. Itu tergantung kebutuhannya. Lalu pembersihan kandang. Pembersihan dapat dilakukan 1 hari sekali agar sanitasi dan lingkungan sugar glider dapat bersih dan menjaga kesehatannya. Boleh dilanjut? Berikut adalah coefficient teknis yang kami temukan. Jenis hewan yang kami coba untuk budidaya ini yaitu sugar classic grey, lalu siklus esusnya 29 hari, umur kawin pertama sekitar 6 bulan, lama bunting 15 hari, lalu masuk ke kantung atau in pouch selama 2 bulan, dan out pouch sampai lepas sapi itu di usia 1,5 sampai 2 bulan.
Jumlah anak yang biasanya dihasilkan yaitu 2 ekor dengan seks rasio 1:1, yaitu jantan dan betina. Interval beranak sugar glider ini biasanya kurang lebih selama 4 bulan. Jadi dalam 1 tahun bisa 3 kali. Umur produktif sendiri selama 5-6 tahun. Boleh di next? Berikut adalah dinamika populasi yang kami buat, di mana dinamika populasi ini kami mempunyai 8 jantan dan 8 betina, jadi 8 pasang dalam 1 tahun ini, dan kami asumsikan dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan 4 anakan. Berikut adalah tabel dinamika populasinya dengan sistem all in dan all out. Boleh di next? Dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada asumsi usaha biaya. Bisa dilihat di tabel yang sudah ditampilkan, di mana skala usaha kita tuh terdapat 8 pasang, di mana 8 pejantan dan 8 betina dengan harga bibit, di mana untuk jantan sendiri 450.000 dan betinanya 450.000. Lalu ada harga anakan atau harga penjualan, di mana kita mematok harga 400.000 dengan lama pemeliharaan 5 tahun. Lalu ada harga kandang, harga pouch, tempat pakan, dan tempat minum yang sudah dijelaskan tadi. Lalu ada harga untuk pakan juga, di mana ada harga bubur bayi, ulat Hongkong, dan buah pisang. Tentunya ada biaya. Terdapat 2 biaya, yaitu biaya investasi dan biaya operasional, di mana untuk tahun pertama betina pejantan ya 3.600.000. Lalu ada kandang 900.000, pouch 400.000, tempat pakan 80.000, dan tempat minum 120.000 dengan subtotal 8.700.000. Lalu ada biaya operasi pada tahun pertama untuk pakan 630.000, pada tahun kedua 3, 4, dan 5 720.000. Lalu ada ulat Hongkong pada tahun pertama 790.000, lalu tahun kedua hingga kelima 900.000. Lalu tahun pertama untuk buah pisang terdapat 1 juta, lalu pada tahun kedua sampai 5 1.100.000. Dengan subtotal pada tahun pertama 2.400.000 dan tahun kedua dan hingga kelima 2.700.000. Dengan total keseluruhan biaya pada tahun pertama terdapat 11.100.000 dan tahun kedua dan sampai kelima 2.700.000. Lalu ada asumsi usaha penerimaan dan keuntungan, di mana untuk penjualan pada tahun pertama terdapat total 4.400.000 dan tahun kedua hingga kelima 19.200.000 dengan total keuntungan bersih atau net benefit pada tahun pertama 3.200.000 dan tahun kedua hingga kelima 16 juta. Saja ada analisis usaha, di mana MVP didapatkan 55.240.000 dengan gross BC 6,68 dan net BC 16,24. Lalu ada PBP di mana 0,67. Artinya, peternak dapat mengembalikan biaya investasi pada tahun ke-0, bulan ke-8, hari pertama. Dapat disimpulkan juga bahwa MVP lebih dari 0 usaha layak, dan di mana gross BC juga lebih dari 1 usaha layak, dan net BC lebih dari 1 usaha layak. Selanjutnya ada kelayakan usaha, di mana RC atau revenue per cost itu 4,08, di mana jika RC rasio lebih dari 1, usaha tersebut layak dikembangkan. Berikut ada strategi penjualan, di mana terdapat 3 aspek. Pertama, sosial media, marketplace, dan pet shop. Untuk sosial media, kita memasang atau menjual pada platform Instagram dan Facebook. Lalu untuk marketplace terdapat 2 all shop atau online shop, Tokopedia dan Shopee. Untuk pet shop mungkin untuk kota masing-masing kami, jika terdapat pet shop
kita dapat melakukan kolaborasi atau penjualan di toko tersebut. Selanjutnya ada daftar pustaka. Baik, terima kasih. Baik, dicukupkan dari kelompok 13. Terima kasih kepada rekan-rekan saya sekalian, dan terima kasih juga kepada dosen Dr. Saulan Sinaga sebagai dosen Satwa Harapan. Salam sejahtera, walafiat, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.